Keluaran pasalnya 16 ayat 1-7, mana sahabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat yang kelima, dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah video yang kemarin saya membahas tentang Jesus in the book of Genesis, Yesus dalam kitab Kejadian, hari ini saya akan membahas mengenai Jesus in the book of Exodus, Yesus dalam kitab Keluaran. Biasanya kalau kita bicara Yesus dalam kitab Keluaran, seringkali konotasi kita selalu berpikir tentang peristiwa Paskah gitu ya, yang kemudian itu menjadi gambaran bahwa domba Paskah kemudian disembelih dan kemudian ditaruh darahnya pada tiang pintu rumah mereka, sehingga pada waktu itu sebelum menjelang tulah ke-10 maka tidak ada kematian di tanah Mesir, dan mereka kemudian keluar dari perbudakan Mesir dan Tuhan memimpin mereka ke padang gurun. Dan kita seringkali mengkonotasikan, menggambarkan bahwa domba yang disembelih dan kemudian darahnya dilaburkan pada tiang-tiang pintu rumah, itu adalah manifestasi, itu adalah gambaran mengenai pribadi Yesus. Dan kemudian itu digambarkan menjadi sesuatu yang mereka harus peringati turun-temurun, dan itu adalah Paskah yang pertama. Gitu ya. Dan kalau kita bicara kitab Keluaran, biasanya kita terfokus pada peristiwa ini, bahwa itulah yang digambarkan dalam kitab Keluaran tentang pribadi Yesus. Kitab Keluaran sendiri kalau Anda selidiki, saudaraku, dari mulai awal itu diceritakan bagaimana pada waktu itu setelah Yusuf meninggal dan kemudian raja yang memerintah tidak mengenal Yusuf, umat Tuhan berkembang dengan sangat cepat dan mereka ada dalam penindasan. Sampai kemudian mereka berteriak dan Tuhan menolong mereka dan menyiapkan satu pribadi, Musa. Dan kemudian diceritakan bagaimana Musa itu kemudian dibuang di air, dan cerita lengkapnya Anda tahu. Dan kemudian Tuhan memanggil Musa. Dengan 10 tulah akhirnya Tuhan membebaskan umat Tuhan, dan ceritanya berlanjut tentang bagaimana Tuhan memimpin mereka di padang gurun. Gitu ya, kita juga pernah membuat sejarah Alkitab tentang perjalanan umat Tuhan, di padang gurun sampai mereka masuk tanah perjanjian. Gitu. Di bagian terakhir dari kitab Keluaran itu adalah bagaimana pada saat mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat dan juga aturan-aturan mengenai pembangunan bait suci. Dan kurang lebih kitab Keluaran ditutup dengan beberapa aturan tentang bait suci. Gitu ya. Itu overview secara keseluruhan kitab Keluaran. Dan tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita bicara soal Yesus dalam kitab Keluaran, kita akan terfokus mengenai domba Paskah. Kita akan terfokus mengenai satu domba yang kemudian disembelih dan darahnya dilaburkan pada tiang pintu rumah. Bahkan kalau saya membuat video tentang Paskah, pasti saya mengkorelasikan dengan itu. Tidak ada lagi kematian, no more death, karena ada darah di tiang pintu rumah, yaitu darah domba, dan tidak ada kematian lagi di sana. Gitu ya. Tetapi pada video ini saya akan melihat bagian yang lain dalam firman Tuhan tentang pribadi Yesus dalam kitab Keluaran yang tadi kita baca, yaitu tentang satu bagian, yaitu mana, yang tentunya Anda dan saya sudah sangat kenal. Gitu ya. Kenapa saya mengkorelasikan ini dengan Yesus? Karena kalau Anda perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-16, pada waktu itu banyak orang membandingkan gitu ya, antara Yesus dengan mana, dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa akulah roti yang turun dari surga. Gitu. Mungkin kalau kita lihat sedikit dalam Yohanes 6, saudaraku, nanti kita akan bolak-balik dengan Keluaran 16 tadi, saudaraku, karena di Keluaran 16 tadi ada banyak hal tentang mana ini. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi bahwa ini berbicara tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Kita lihat dulu dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 30 sampai 31 dikatakan,
Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat?" Orang waktu itu bertanya pada Yesus, "Supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang kau lakukan?" Mereka meminta suatu tanda. Mereka meminta suatu bukti bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian mereka menghubungkan dengan peristiwa ini, nenek moyang kami, lanjutannya ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Gitu ya. Kalau saya loncat di Yohanes 6 tadi ayat 35, kemudian Yesus menegaskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan di sini Yesus mengcounter, Yesus memberikan gambaran waktu mereka membanggakan tentang nenek moyang mereka, bagaimana Allah menjaga mereka, bagaimana Allah memelihara mereka, dan mereka makan mana sebagai roti yang turun dari surga. Yesus menggambarkan bahwa sesungguhnya akulah roti hidup itu yang turun dari surga. Gitu ya. Dan di sini dalam video ini kita akan melihat, saya akan bagi menjadi 3 bagian, saudaraku. Yang pertama bahwa kita akan melihat bahwa mana ini merupakan manifestasi, merupakan bayangan, merupakan gambaran tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Itu bagian yang pertama. Di bagian yang kedua kita akan melihat apa sih ciri-ciri mana dalam kitab Keluaran pasal 16 tadi. Gitu ya. Dan bagian yang ketiga di sana kita akan lihat apa yang harus dilakukan oleh orang Israel pada saat dia melihat mana, pada saat dia mengambil mana tadi. Gitu ya. Jadi pada video ini saya akan bagi menjadi 3. Tentang yang pertama adalah mana itu merupakan gambaran, merupakan apa sih namanya bayangan tentang pribadi Yesus, dan yang kedua tentang ciri-ciri mana, dan yang ketiga apa yang harus orang Israel lakukan pada saat dia melihat mana ini. Jelas Bu? Bagian yang pertama adalah tentang mana ini merupakan bayangan dari pribadi Yesus. Tadi saya sudah bilang dalam Yohanes digambarkan bahwa mereka sering mempertanyakan hubungannya suatu bukti, suatu apa sih namanya tanda bahwa Yesus adalah Allah, dan kemudian mereka membanggakan bahwa nenek moyang mereka diberi makanan roti dari surga, yaitu mana yang tadi kita baca peristiwanya pada waktu di Keluaran pasal 16, dan itu semata-mata mereka waktu itu bersungut-sungut. Mereka berkata kepada Musa, "Kalau kami tetap di Mesir, kami akan mati tapi dengan mulut yang penuh dengan daging dan perut dengan kenyang dengan roti." Gitu. Dan kemudian Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mendapat itu semua. Mereka akan makan roti selama mereka di perjalanan, dan kita tahu dalam firman Tuhan semenjak itu mereka menerima roti terus, mereka menerima mana terus setiap hari, dan sampai pada waktu mereka masuk tanda perjanjian, pada saat itulah mana berhenti. Jadi selama 40 tahun mereka dalam perjalanan di padang belantara, mana tidak pernah berhenti dan selalu ada bagi mereka. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian pertama ini tentang bahwa ini bicara soal pribadi Yesus, mana ini merupakan bayangan, merupakan apa sih namanya foreshadow, suatu bayangan, suatu gambaran tentang pribadi Yesus. Yang pertama digambarkan dalam Keluaran 16 tadi, kalau saya ke bawah sedikit di ayat yang ke-15 dikatakan, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang akan yang lain, apakah ini? Kata apakah ini, itulah yang kemudian dalam bahasa Ibrani dikatakan mana. Jadi mana itu sebenarnya adalah suatu bentuk pertanyaan mereka, ini makanan apa? Ini itu apa? Gitu ya. Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Gitu ya. Jadi hal yang pertama, ciri tentang mana ini, itu sesuatu yang misterius, sesuatu yang mereka tidak mengerti, sesuatu yang asing bagi mereka. Karena itu mereka menamakan itu mana, yang artinya apakah itu? Ini apa? Gitu ya, sesuatu yang mereka tidak pernah lihat, sesuatu yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Gitu. Dalam Ulangan 8 ayat 3 dikatakan seperti ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak pernah mereka kenal. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Gitu ya. Jadi hal yang pertama yang digambarkan dengan mana ini, salah satu cirinya adalah apakah itu? Gitu ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang misterius, sesuatu yang sama sekali mereka tidak kenal. Dan tadi saya sudah bilang bahwa ini menjadi gambaran tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Orang tidak bisa menerima, orang tidak bisa memahami kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Gitu ya. Itu menjadi seperti halnya mana, sesuatu yang apakah itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi.
Gitu. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sampai sekarang orang-orang Yahudi masih banyak yang tidak mengakui Yesus itu Mesias. Mereka masih menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias. Gitu ya. Dan itu digambarkan seperti itulah mana. Seperti itulah sesuatu yang aneh, misterius, dan sesuatu yang mereka tidak bisa mengerti. Gitu. Kalau kita lihat dalam Matius 13 ayat 55 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Pada waktu itu orang tidak menerima Yesus sebagai nabi, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak menerima Yesus sebagai Allah, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Gitu ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya adalah Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Simon, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Gitu ya. Dan ini adalah hal yang pertama. Gitu ya. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya kita bicara dengan agama lain, salah satu yang paling dipersoalkan adalah tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu ya. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa Allah menjadi manusia. Dan itu adalah pada pribadi Yesus. Dan itu adalah ciri mana? Gitu ya. Mana pada di masa-masa berikutnya mereka terbiasa memakan mana. Tetapi pertama kali waktu mereka melihat itu, respon dalam hati mereka adalah apakah itu? Sesuatu yang mereka tidak mengerti, sesuatu yang mereka tidak kenal, sesuatu yang sangat asing bagi mereka. Gitu ya. Itu hal yang pertama tentang bagaimana mana ini menjadi gambaran tentang pribadi Yesus. Gitu ya. Hal yang kedua kalau kita lihat di sana, mana itu menjadi sesuatu yang menjadi makanan mereka. Gitu ya. Itu makanan mereka yang datang dari surga, dikatakan seperti itu, yang membuat mereka hidup selama di padang belantara. Gitu. Jadi selama mereka di padang belantara, makanan mereka adalah mana. Dan tadi saya dijelaskan, pada saat mereka masuk tanah perjanjian, pada waktu itulah mana baru berhenti. Dan di sini digambarkan bahwa mana ini menjadi sesuatu makanan. Mana ini menjadi suatu makanan yang Tuhan kirim dari surga. Gitu ya. Ada beberapa ilmuwan yang mencoba mencari-cari tahu. Mungkin di padang gurun ada sejenis tumbuhan. Gitu ya. Yang kemudian apa sih namanya buahnya atau bagian dari tumbuhan itu kemudian bisa dimakan dan itu bisa dianggap sebagai mana. Tetapi setelah diselidiki bagaimana mungkin untuk jumlah orang 1,2 juta orang selama 40 tahun. Gitu ya. Itu terlalu tersedia setiap hari dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Gitu ya. Tetapi hal yang kedua bicara soal mana itu menjadi gambaran Yesus. Yang pertama sesuatu yang aneh dan misterius. Yang kedua bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi makanan mereka. Yang membawa mereka pada satu kehidupan, yang membawa mereka bertahan, berjalan, sampai mereka masuk tanah perjanjian. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes tadi, Yohanes 6, ayat 50 sampai dengan 51 dikatakan, inilah roti yang turun dari surga. Yesus sekali lagi membandingkan. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nanti di bagian terakhir Yesus akan mulai membandingkan. Nenek moyangmu makan roti dan dia mati, tetapi inilah roti hidup yang sesungguhnya. Inilah mana yang sesungguhnya. Barang siapa makan roti itu dia tidak akan mati. Gitu ya. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan kemudian Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dan orang pada waktu itu semakin tidak mengerti. Dan dia berkata, masa kami harus makan dagingmu? Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang mereka sama sekali tidak mengerti. Apakah itu? Gitu ya. Tetapi itulah makanan dalam firman Tuhan. Dan Yesus bicara soal satu makanan rohani. Gitu ya. Mana pada waktu itu digambarkan sebagai satu makanan jasmani yang membuat mereka bisa berjalan di padang gurun, yang membuat mereka bertahan dan akhirnya mereka masuk tanah perjanjian. Tapi Yesus bicara soal mana yang datang dari surga, Yesus bicara soal roti kehidupan. Gitu ya. Mereka makan mana dan mereka mati, tetapi barang siapa makan daging daripada Yesus, yaitu Yesus sendiri, maka dia akan hidup dan tidak akan mengalami kematian. Gitu ya. Tetapi di sini bicara bagaimana mana ini adalah suatu makanan yang membawa pada kehidupan. Dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan hanya kita temukan di dalam Yesus. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan, dia merendahkan supaya kamu lapar. Supaya kita mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia hidup bukan hanya dari mana yang didapat secara jasmani. Tetapi manusia hidup dari mana yang rohani. Yaitu pribadi Yesus sendiri, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jelas, saudaraku?
Itu hal yang kedua, bagaimana mana ini menjadi gambaran tentang pribadi Yesus. Hal yang ketiga digambarkan dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa ini menjadi sesuatu yang cuma-cuma yang didapat oleh seluruh orang Israel, gitu ya. Kalau kita lihat dalam peristiwa tadi, bagaimana pada pagi hari mereka tinggal keluar dari kemah, mereka tidak usah melakukan apa-apa dan semua mana itu tersedia dan mereka silakan mengambilnya secara bebas dan leluasa. Bahkan di sana digambarkan oleh Musa, kamu silakan mengambil secukupnya. Yang keluarganya banyak, ambil lebih banyak. Yang keluarganya sedikit, ambil lebih sedikit. Ambil segomer untuk satu orang, dikatakan dalam firman Tuhan seperti itu. Dan itu menjadi sesuatu yang cuma-cuma, yang bebas, yang diambil oleh semua orang. Gitu ya, untuk orang Israel pada waktu itu. Dan sekali lagi ini menjadi satu gambaran, menjadi satu bayangan tentang pribadi Yesus. Bagaimana Yesus datang untuk menebus semua manusia. Bagaimana keberadaannya menjadi makanan dan membawa kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Entah dari suku bangsa apapun, bahasa dan golongan apapun juga. Kita lihat di dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus ada buat Anda dan saya. Gitu ya. Kalau kemarin saya buat salah satu video menjelang Natal tentang Good Tidings, bisa digambarkan karena telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, bagi Anda dan saya. Dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana Yesus datang dan memberikan dirinya buat Anda dan saya. Dan itu digambarkan seperti mana yang tersedia buat seluruh orang Israel pada waktu itu. Jelas, saudaraku, ini bagian yang pertama tentang bagaimana mana itu merupakan gambaran tentang pribadi Yesus. Satu sesuatu yang misterius dan aneh sehingga mereka berkata apakah itu? Sesuatu yang menjadi makanan mereka, mana pada waktu itu adalah makanan jasmani, tetapi Yesus bicara tentang makanan rohani. Dan yang ketiga itu sesuatu hal yang cuma-cuma, itu sesuatu hal yang diberikan buat setiap orang yang membutuhkan. Jelas aku? Itu bagian yang pertama. Di bagian yang kedua kita akan lihat mengenai apa sih ciri-ciri mana yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan nanti kita akan korelasikan itu dengan pribadi Yesus. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Keluaran tadi ayat 16, Keluaran 16 tadi ayat yang ke-31 dikatakan, umat Israel menyebut namanya mana? Tadi saya sudah bilang, mereka bertanya, apakah itu? Menyebut namanya mana? Dikatakan, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Gitu. Jadi di sini ada beberapa ciri yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang mana. Yaitu di sana dikatakan bahwa rasanya, warnanya putih, terus seperti ketumbar, dan kemudian rasanya seperti rasa kue madu. Yang pertama adalah dikatakan di sana warnanya putih, dan ini bicara soal sesuatu hal. Kalau kita bicara soal putih, ini bicara sesuatu di mana itu menjadi sesuatu hal pribadi yang tanpa dosa. Sesuatu di mana seorang tidak melakukan dosa, karena dosa digambarkan dalam firman Tuhan sebagai suatu kotoran, sebagai sesuatu yang membuat tidak dalam kekudusan, tidak dalam kesucian. Dan itu warna putih bicara soal sesuatu yang suci. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 46 dikatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yesus bilang pada mereka, siapa yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Gitu. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi Yesus satu pribadi yang putih, satu pribadi yang tanpa dosa. Dan tidak ada manusia yang tanpa dosa. Kita semua manusia jatuh ke dalam dosa akibat pemberontakan satu orang. Dan Yesus satu pribadi yang menjadi manusia dan dia tanpa dosa. Dan itu digambarkan seperti halnya mana tadi yang putih. Gitu ya. Hal yang kedua dia digambarkan seperti ketumbar, putih seperti ketumbar. Ketumbar ini adalah salah satu bumbu yang bijinya relatif cukup kecil. Dan ini bicara soal satu pribadi yang merendahkan diri, satu pribadi yang mengecilkan dirinya. Gitu. Kalau kita bicara lihat dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, dan oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh karena kasih karunia ia mengalami maut bagi semua orang. Dan dia adalah satu pribadi Allah yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan dia merendahkannya dan taat sampai mati. Dan itu digambarkan seperti ketumbar yang kecil, sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang akhirnya dia mengecilkan dirinya. Bahkan pada waktu dia berkata pada pengikut Yohanes, dikatakan bahwa di antara yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang paling kecil dalam kerajaan surga itu lebih besar daripadanya. Dan saya pernah jelaskan yang Yesus masukkan yang paling kecil dalam kerajaan surga
itu bicara soal dirinya sendiri. Karena dia merendahkan serendah-rendahnya, akibatnya Allah meninggikan setinggi-tingginya. Dan itu digambarkan seperti ketumbar yang kecil tadi. Gitu ya. Dan hal yang ketiga, ciri dari mana ini adalah dia manis atau seperti kue madu. Dan ini bicara soal sesuatu hal yang manis. Gitu. Dan ini juga diteguhkan lagi dengan satu cerita pada waktu di sebelah atasnya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 14 tadi, di atasnya pada waktu mereka mulai melihat mana ini, dalam Keluaran 16 ayat 14 dikatakan, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Jadi ada dua ciri yang artinya sama, yaitu dia manis seperti kue madu, dan waktu mereka melihat itu seperti embun. Dan ini bicara soal sesuatu bahwa Allah adalah satu pribadi yang penuh dengan kebaikan, Allah satu pribadi yang penuh dengan kasih. Dan manis atau embun ini, itu bicara soal sesuatu hal yang baik yang ada pada Tuhan, bagaimana dia satu pribadi yang penuh dengan kasih, bagaimana dia satu pribadi yang sangat mengasihi manusia. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janji-janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Gitu ya. Tentang embun kalau kita lihat dalam Amsal 19 ayat 12 dikatakan, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun di atas rumput. Gitu ya. Dalam Yesaya 26 ayat 19 dikatakan, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan Allah kembali. Ini bicara soal sesuatu kehidupan yang datang dari Tuhan. Dan digambarkan ciri mana yang ketiga, dia manis seperti kue madu, atau dalam penampakan fisiknya dia bilang dia seperti embun di pagi hari. Dan itu adalah ciri ketiga dari mana tadi. Dan ini bicara bagaimana Allah yang penuh kasih, Allah yang membawa kehidupan, Allah yang merencanakan sesuatu yang baik buat Anda dan saya. Jelas ya? Dan itu tidak lain mengacu pada pribadi Yesus sendiri. Jelas? Jadi dari sini saya sudah jelaskan dua bagian. Yang pertama adalah mana ini merupakan gambaran tentang pribadi Yesus. Satu pribadi yang mereka tidak bisa mengerti, satu pribadi yang misterius yang sama sekali mereka tidak kenal. Dan ini bicara soal makanan. Mana bicara makanan jasmani, tetapi Yesus bicara soal makanan rohani. Gitu ya. Dan itu cuma-cuma, itu tersedia bagi semua orang yang percaya. Seperti halnya mana tadi tersedia bagi semua orang Israel pada waktu itu, dan mereka boleh mengambilnya dengan bebas sesuai dengan kebutuhan. Dan bagaimana dengan ciri-ciri mana? Ada 3 yang disebutkan dalam firman Tuhan, yaitu dia sesuatu yang putih, sesuatu yang tanpa dosa, dan tidak ada manusia yang seperti itu kecuali pribadi Yesus. Dan dia digambarkan seperti ketumbar, sesuatu yang kecil, dan Yesus merendahkan dirinya serendah mungkin. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa yang paling kecil dalam kerajaan sorga itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan digambarkan dia manis seperti kue madu atau seperti embun di pagi hari. Dan itu bicara soal pribadi Allah yang baik, soal pribadi Allah yang penuh kasih, soal pribadi Allah yang membawa pada kehidupan. Jelas aku? Dan itulah bicara soal ciri-ciri mana. Di bagian yang ketiga dalam firman Tuhan dikatakan bahwa yang saya bahas di sini adalah sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang Israel pada saat mereka melihat mana tadi. Gitu ya. Ada 3 hal yang harus dilakukan orang Israel, yaitu yang tadi saya sudah sempat sebutkan, bagaimana mereka harus mengambil sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Orang yang keluarganya banyak, mereka harus mengambil lebih banyak. Orang yang keluarganya sedikit, mereka mengambil lebih sedikit. Masing-masing untuk satu orang, mereka mengambil 1 gomer. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 16, kita balik lagi ke sana. Ayat 17-18 dikatakan, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkannya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya sendiri. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal seperti itulah dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus mengambil setiap hari secukupnya, dalam arti kata bahwa setiap hari adalah bagian kita menikmati Tuhan. Setiap hari adalah Tuhan tersedia bagi Anda dan saya, dan kita bersekutu dengan Tuhan sesuatu hal yang kita nikmati setiap hari. Gitu ya. Tiap-tiap orang punya kadar yang berbeda, tiap-tiap orang punya kerinduan yang berbeda kepada Tuhan, dan kita akan menikmati sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Gitu ya. Semakin kita punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, maka Tuhan memuaskan kita dengan lebih banyak lagi.
gitu. Dan itu digambarkan seperti itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Setiap hari mereka mengambilnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang mengambil banyak tidak pernah kelebihan, yang mengambil sedikit tidak pernah kekurangan. Allah tersedia buat Anda dan saya sejauh mana kerinduan Anda dan saya. Gitu ya. Semakin kita rindu maka Tuhan memuaskan hasrat kita. Gitu. Dan itu semua ada setiap hari dalam firman Tuhan bilang, barang siapa mengikut aku, maka dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku setiap hari. Dan setiap hari menjadi satu gambaran, seperti itulah pengiringan kita kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh orang Israel pada saat dia melihat mana. Dia tidak boleh mengambil lebih banyak. Hanya untuk satu hari itu saja. Apabila dia menaruhnya untuk esok hari, maka dia kemudian akan berulat dan menimbulkan bau busuk. Gitu ya. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu, digambarkan mereka harus mengambil secukupnya setiap hari. Dan begitu juga dengan pengiringan kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang khusus, yaitu pada hari yang ke-6, mereka harus mengambilnya 2 kali lipat. Karena pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat, di mana mereka tidak boleh mengambil mana pada waktu hari yang ke-7. Gitu ya. Kalau kita lihat sedikit ayatnya, Keluaran 16 ayat 22 dikatakan, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Hari biasa mereka tidak boleh. Hari biasa, hari pertama sampai hari kelima mereka harus mengambil 1 hari cukup untuk 1 hari itu. Kalau mereka ditaruh mana itu taruh untuk besoknya, maka dia akan berulat dan menimbulkan bau busuk dan Tuhan marah. Gitu ya. Tetapi khusus pada hari yang ke-6 mereka harus mengambil 2 kali lipat, karena pada hari yang ke-7 mana tidak akan turun. Gitu ya. Dikatakan mengambil 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Biasanya mereka mengambil hanya 1 gomer. Khusus pada hari yang ke-6 mereka mengambil 2 gomer. Gitu ya. Datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Maksudnya apa ini? Kenapa pada hari yang ke-6 menjadi sesuatu yang istimewa? Karena itu bicara soal besoknya akan bicara soal hari Sabat. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Kalau Anda lihat peta zaman, saudaraku, maka bicara soal hari yang ke-6, ini bicara soal 6.000 tahun. 2.000 tahun pertama, 2.000 tahun kedua, dan 2.000 tahun yang ketiga. Pada hari yang ke-6 ini bicara bisa soal hari-hari menjelang akhir zaman kalau kita lihat peta zaman. Gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa menjelang akhir zaman, anak-anak Tuhan itu harus mulai bergaul pada Tuhan lebih dekat dari sebelumnya. Dia harus mengambil porsi lebih banyak. Kenapa? Karena hari yang ke-7 adalah menjelang Sabat. Sabat ini bicara soal perhentian. Sabat ini bicara soal sesuatu di mana mereka tidak bekerja. Tetapi Sabat ini juga bisa bicara di mana kita sampai pada perhentian yang sesungguhnya, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya pernah bahas salah satu video tentang hari Sabat. Gitu ya. Jadi kalau dalam firman Tuhan kita mengenal ada hari Sabat, ada bulan yang ke-7 dan ada tahun yang ke-7. Dan 7 kali tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, maka tahun yang ke-50 itu disebut dengan tahun Yobel. Gitu ya. Dan Sabat ini bicara soal perhentian. Sabat ini berbicara soal di mana orang tidak bekerja lagi. Dan ini sama sekali bukan bicara soal hari Sabtu seperti yang kita pikirkan. Tetapi bagaimana kita sampai pada perhentian yang sesungguhnya. Kita ada berkumpul bersama dengan Bapa di surga. Yesus datang menjemput Anda dan saya. Dan pada hari yang ke-6, menjelang ke hari Sabat, mereka harus mempersiapkan diri lebih dari sebelumnya. Mereka harus bergaul dan mengambil mana dan menikmati mana itu lebih dari sebelumnya. Mereka mempersiapkan untuk hari yang ke-7. Jelas aku? Jadi ini yang pertama tentang apa yang harus dilakukan oleh orang Israel. Mereka harus mengambil mana secukupnya untuk 1 hari itu saja dan mereka tidak boleh menaruhnya. Khusus pada hari yang ke-6 mereka harus mengambilnya 2 kali lipat. Karena hari yang ke-7 mana tidak akan turun. Dan itu bicara bagaimana Anda dan saya bergaul pribadi dengan Tuhan yang harus kita nikmati setiap hari. Tetapi ingat pada hari yang ke-6, menjelang saat Tuhan datang, menjelang Sabat, menjelang akhir zaman, maka kita semua harus meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena sebentar lagi Sabat akan tiba. Gitu ya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mari tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari bergaul dengan Tuhan lebih dekat lagi. Dan itu digambarkan seperti kita mengambil mana 2 gomer untuk setiap 1 orang. Jelas aku? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saat ini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa 1 hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Mungkin ayatnya Anda bisa lihat dalam 1 Petrus. Itu yang pertama tentang apa yang harus dilakukan orang Israel pada saat dia menemukan mana tadi. Pertama mereka harus mengambilnya. Dan yang kedua tadi sudah dijelaskan bahwa mana ini menjadi sesuatu karena itu makanan. Maka hal yang kedua mereka harus makan.
gitu ya. Untuk makan tentunya mereka mengolahnya, dan dalam firman Tuhan ada sesuatu yang menarik. Bagaimana Musa menggambarkan bahwa mereka harus melakukannya dengan sesuai dengan yang mereka mau. Dalam arti kata, dibilang kalau mereka mau bakar silahkan dibakar. Kalau itu mau dimasak silahkan dimasak. Yang penting itu dimakan. Gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam Keluaran 16 tadi ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Ini menjelang Sabat, gitu ya. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, gitu ya. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, gitu ya. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Hari biasa mereka tidak boleh lakukan itu, karena itu kan menjadi busuk dan menimbulkan bau. Tetapi hari yang ke-6 mereka biarkan itu semua untuk persiapan hari Sabat, gitu ya. Tetapi yang kedua digambarkan di sini bahwa waktu mereka memakannya, yang perlu dibakar silakan dibakar, yang perlu digoreng silakan digoreng. Yang perlu dimasak silakan dimasak. Dalam firman Tuhan digambarkan seperti itu. Dan ini yang kedua adalah bagaimana mereka harus melakukan itu untuk memakannya, gitu ya. Dan ini bicara bahwa tiap-tiap orang punya sesuatu yang berbeda untuk dia menikmati Tuhan. Ini menjadi sesuatu hal bahwa tiap-tiap orang punya sesuatu yang pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipolakan, sesuatu yang tiap-tiap orang punya gaya sendiri untuk dia bersekutu dengan Tuhan, untuk dia mendekati Tuhan, dan itu gambaran soal suatu hubungan personal, gitu. Dan ini yang digambarkan dalam peristiwa itu bagaimana tiap-tiap orang bisa memasaknya atau bisa membakarnya, dan seperti itulah yang dilakukan oleh orang Israel pada saat mereka memakan mana ini, gitu. Dan saya udah bilang tadi di beberapa video bahwa kekristenan bicara soal bukan cuma sekedar kita berkumpul bersama-sama, betul. Ada saat-saat kita berkumpul dalam suatu komunitas, tetapi jangan lupa bahwa kekristenan bicara soal persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita masing-masing bersekutu dengan Tuhan, dan itu digambarkan seperti kalau itu dibakar silakan dibakar, kalau itu dimasak silakan dimasak. Yang penting itu dimakan. Gitu ya. Seperti itu kita dengan Tuhan, gitu ya. Ada orang yang membaca firman Tuhan 1 ayat 1 hari, lakukan itu dengan setia. Ada orang yang membaca firman Tuhan 1 pasal 1 hari, lakukan itu dengan setia. Yang penting setiap hari mengambil 1 gomer. Tetapi ingat, menjelang akhir zaman pada hari yang ke-6 ambil 2 kali lipat, karena sebentar akan Sabat. Gitu ya. Apa yang kita lakukan silakan Anda lakukan sesuai dengan kerinduan dan keinginan hati kita. Dan itu digambarkan seperti itulah yang harus dilakukan oleh Israel terhadap mana. Mereka mengambil secukupnya dan kemudian mereka makan. Yang dibakar silakan dibakar, yang dimasak silakan dimasak. Gitu ya. Hal yang ketiga yang digambarkan dalam firman Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap mana adalah dia menyuruh Harun untuk menaruh mana itu dalam sebuah buli-buli. Sebenarnya ini tugas yang khusus diberikan kepada Harun saja. Gitu. Kita lihat ayatnya sebentar, saudaraku, dalam Keluaran 16 ayat 33 dikatakan, sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, itu jatah 1 orang 1 hari, gitu ya. Dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Hal yang ketiga yang dilakukan orang Israel, dalam hal ini khususnya imam besar, adalah Musa menyuruh dia mengambil mana tadi. Ini bukan untuk dimakan, tetapi ditaruh dalam sebuah buli-buli, gitu ya. Dan kita tahu kemudian itu ditaruh dalam tabut perjanjian nantinya, gitu ya, buli-buli berisi mana. Dan itu tujuannya menjadi peringatan turun-temurun, gitu ya. Tentunya kalau kita bicara soal posisi keimaman pada masa perjanjian baru di dalam Yesus, kita semua adalah imamat yang rajani. Anda dan saya adalah imam-imam Tuhan, gitu ya. Dan apa yang dilakukan adalah dia harus menaruhnya di dalam buli-buli. Dan Paulus menggambarkan bahwa buli-buli ini bicara soal kehidupan kita. Buli-buli ini bicara soal sesuatu yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam hati kita, taruh dalam-dalam di sana, gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, buli-buli tadi, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Hal berikutnya yang mereka harus lakukan adalah selain mereka ambil tadi secukupnya dan mereka bicara soal pergaulan makanan rohani, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita makan sesuai dengan kerinduan kita masing-masing dan kita olah sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Hal berikutnya adalah kita harus taruh dalam buli-buli. Itu bicara soal kita menaruhnya di dalam hati kita dalam-dalam, gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 12 dikatakan,
ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ditaruh dalam buli-buli supaya apa? Supaya menjadi peringatan turun-temurun. Tujuannya mana dalam buli-buli adalah supaya secara turun-temurun, generasi ke generasi mereka mengingat bagaimana Tuhan pernah menyediakan mana ini. Dan Yesus dalam Tawarikh digambarkan supaya kita ingat terus apa yang pernah Tuhan lakukan. Gitu ya, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapannya. Jelas, saudaraku? Inilah bagian yang ketiga. Jadi kalau saya mau overview seluruhnya, yang pertama Yesus membandingkan dirinya dengan mana. Waktu orang bertanya minta tanda, Yesus bilang, akulah roti hidup. Gitu ya. Mereka berkata bahwa nenek moyang kami makan mana, dan Yesus bilang mereka makan mana dan mati, tetapi akulah roti hidup yang turun dari surga. Gitu ya. Dan mana ini menjadi satu gambaran tentang pribadi Yesus. Yesus dalam kitab Exodus, dalam kitab Keluaran, tidak hanya berbicara soal domba Paskah, betul, di sana digambarkan tentang pribadi Yesus. Tetapi dalam peristiwa mana, bagaimana Tuhan menyediakan mana di padang gurun selama 40 tahun, itu juga menjadi bayangan tentang pribadi Yesus. Yang pertama adalah digambarkan satu hal yang misterius yang mereka tidak mengerti, apakah itu? Dan mana ini adalah suatu makanan rohani. Tanpa mana mereka tidak bisa bertahan. Tanpa mana mereka tidak masuk tanah perjanjian. Hanya kalau mereka makan mana, maka mereka bisa bertahan dan masuk tanah perjanjian. Dan pada saat mereka masuk tanah perjanjian, waktu itulah mana berhenti. Dan begitu juga dengan Anda dan saya. Anda dan saya kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Gitu ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, perkataanmu itu adalah roh dan hidup. Di dalam dia kita menemukan hidup. Dan hidup itulah terang manusia. Gitu ya. Dan kehidupan kita apabila kita makan mana, dan ini bicara soal pribadi Yesus. Dan yang ketiga digambarkan bahwa mana ini gambaran Yesus karena itu adalah cuma-cuma ada buat semua orang Israel yang pada waktu itu memang mereka membutuhkan. Gitu ya. Dan ini menjadi segambaran seperti itulah Yesus mati buat Anda dan saya. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan manusia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya, siapapun yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu digambarkan seperti mana yang cuma-cuma ada buat seluruh orang Israel. Dan kita ditebus oleh karena kasih karunia yang cuma-cuma diberikan buat Anda dan saya. Gitu ya. Dan apa ciri pandang dalam firman Tuhan? Ada 3 yang disebutkan di sana. Dia sesuatu yang putih, dia seperti ketumbar, dan dia manis seperti kue madu. Atau digambarkan sebelumnya seperti embun. Gitu ya. Putih bicara sesuatu yang tanpa dosa dan tidak ada manusia yang lain kecuali Yesus yang tanpa dosa. Gitu ya. Ketumbar bicara soal sesuatu yang kecil dan dia Yesus merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Dalam yang ketiga adalah manis, bicara soal pribadi yang penuh kasih. Embun bicara soal sesuatu yang menghidupkan. Dan ini bicara soal pribadi Yesus. Gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang Israel? Ada 3 yang harus mereka lakukan. Mereka harus mengambilnya secukupnya, tetapi pada hari yang ke-6 mereka harus mengambilnya 2 kali lipat. Yang kedua, mereka harus makan. Cara mereka makan, kalau mau dibakar, silakan dibakar. Kalau mau dimasak, silakan dimasak. Dan yang ketiga, Harun harus mengambilnya dan menaruhnya pada buli-buli untuk menjadi peringatan pada turun-temurun mereka. Dan seperti itulah yang kita lakukan dengan kehidupan kita dengan Yesus. Kita harus ambil bagian, kita harus setiap hari menikmati Tuhan. Barang siapa menjadi murid Tuhan, maka kita harus memikul salibnya setiap hari. Tetapi ingat pada hari yang ke-6, menjelang Kristus datang, mari ambil porsi lebih banyak. Seperti hanya mengambil 2 kali porsi sebelumnya, karena esok hari akan Sabat. Dan pada hari Sabat tidak ada lagi mana. Gitu ya. Mari ambil waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari ambil waktu lebih banyak untuk menikmati Tuhan. Karena pada hari yang ke-6 itu disediakan Tuhan 2 kali lipat. Dan esok hari akan ada Sabat di mana tidak ada lagi mana di sana. Gitu ya. Dan yang kedua mereka harus memakannya. Silakan mau dimasak atau mau dibakar. Masing-masing punya cara berbeda. Dan itu bicara soal persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Anda mulai baca firman Tuhan dari Kejadian, silakan. Anda mau baca firman Tuhan dari Amsal, silakan. Anda mau baca firman Tuhan dari kitab Yohanes dulu, silakan. Apapun yang kita lakukan, silakan. Tetapi yang penting lakukan dengan penuh kerinduan hati, lakukan karena kita mau mencari Tuhan. Dan ini bicara soal bagaimana mana itu kita makan. Dan yang ketiga, taruh di buli-buli supaya itu menjadi peringatan turun-temurun. Ingat, taruh dalam hati kita segala sesuatu yang Tuhan pernah lakukan. Dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana kita bisa menceritakannya dari generasi ke generasi. Dan itu bicara soal mana yang ditaruh di buli-buli. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan di penjelasan ini membuat kita semakin mengerti bahwa itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang pribadi Yesus dalam Kisah atau Keluaran.
Gitu ya. Sebagai ayat yang penutup dalam firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 58 dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan mana tersedia buat Anda dan saya sampai saat ini. Dan itu adalah membekali kita, membuat kita bertahan dan makan sampai dengan kita masuk tanah perjanjian. Gitu ya. Mari nikmati mana Anda setiap hari, ambil setiap porsi masing-masing. Tetapi ingat menjelang akhir zaman, mari ambil 2 kali lipat karena besok hari akan ada Sabat di mana-mana tidak turun di sana. Gitu ya. Dan itu digambarkan sebagai satu pribadi Yesus yang putih, sebagai satu ketumbar yang kecil, dan dia manis seperti kue madu. Atau dalam firman Tuhan digambarkan seperti embun di pagi hari yang membawa pada satu kehidupan. Orang mungkin tidak mengerti bahwa itu sesuatu hal yang misterius, sama seperti pada waktu orang melihat mana, apakah ini? Gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa itulah roti yang turun dari surga, dan itulah Yesus sendiri. Dan itu makanan buat Anda dan saya yang tersedia dengan cuma-cuma, yang tersedia secara gratis buat kita semua, oleh karena kasih karunia, itu semua tersedia buat Anda dan saya. Gitu ya. Bagian kita, mari nikmati Tuhan, mari tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan dan taruh itu dalam hati kita dan jadikan itu peringatan turun-temurun. Ingat untuk kita selalu mengetahui bahwa Allah sudah melakukannya buat Anda dan saya. Dan itulah pribadi Yesus dalam kitab Keluaran. Jelas Bapak? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.